Selamat datang di podcast Indonesia. Indonesia, Masih obrolan. kebiasaan slogan yang lama. Sekarang udah baru Indonesia. Dan dia menulis hujan bulan Juni, bukan Juli. Oh iya, Juni. Juni, Juni. ya. Itu karena hujan bulan Juni itu saking jarangnya, gitu kan? Saking jarangnya hujan seperti hujan di bulan Juni sampai gitu ya. bisa jadi puisi. Iya, sampai bisa jadi puisi. Climate change ini perubahan orang iklim. dulu menyebutnya dengan istilah global warming ya, pemanasan global. Tapi kan terus jadi bingung karena Jakartanya adem kok sekarang gitu kan. Dibilang pemanasan global kok Jakartanya adem gitu. Ya ini mungkin teman-teman juga mesti aware ya bedanya antara iklim dengan cuaca. Kalau cuaca itu jangka pendek lah ya. Cuacanya apa? Hujan ya. Hujan 2 jam berhenti gitu kan. Atau cuacanya apa? Panas. Tapi nanti sore kan udah nggak panas. Gitu. Itu cuaca. Tapi kalau iklim itu kita ngomongin sesuatu yang panjang. Nah sesuatu yang panjang ini kayak di Indonesia iklimnya apa? Tropis. Ya udah dari dulu mah tropis aja kita kan ganti-ganti. Nah sekarang iklimnya itu yang ganti. Sekarang kita bulan Juli ini masih bersyukur kalau hujan geser mah kita enak-enak aja. Tapi nanti musim panasnya akan geser juga. Gitu. Itu yang membuat khawatir tuh. Bakal panjang. Nah itu yang membuat khawatir gitu. Kalau kita mulai bahas nih, gimana kita di Indonesia mau bukan solve lah ya, kontribusi kita. Tadi lu udah nyebut kan, PLTU yang berjejer di Muara Karang. Terus ya mobil listrik tuh mengurangi ujungnya lah dikit gitu. Apa yang beneran gede yang bisa kita, karena gue lebih tertarik sama penyebabnya daripada sama gejalanya. Jadi kayak oh kalau suplai cabai kurang maka kita akan lakukan ini itu. Gue dari teknologi pangan, teman-teman gue dari teknologi pangan bisa bilang ya udah kalau lagi panen kita frozen segala macam. But that's not the point kan. Poinnya adalah kita mencegah perubahan iklim ini kan, menaikan suhu 1,5 derajat sesuai apa Paris Agreement itu. Nah, menurut lo bisa nggak kita switching si pembangkit listrik ini? Menurut gua sih bisa. Tapi gini, apa ya? Lo kan orang industri ya, artinya lo lihatlah pembangkit listrik kan sebenarnya nggak cuma si pembangkit listrik sentral kan. Ada yang pabrik-pabrik yang punya pembangkit listrik sendiri ya, genset atau apa gitu kan. Nah, kalau lo ganti semua pakai yang low emission, bisa. Jadi di dalam belakangan ini gue pernah juga salah satu yang jadi alternatif bagus adalah tenaga surya. Ya, karena Indonesia itu ya sebenarnya kita ini agak apa ya? Seperti Metro TV ya menggunakan tenaga surya. Surya Paloh. Nggak, maksudnya surya beneran. Jadi matahari. Bukan apa petani yang menggunakan tenaga surya. Itu juga. Surya gudang garam surya gitu ya. Tapi ini surya tenaga matahari beneran gitu ya. Temen gue orang bule pernah nanya, kenapa kamu kok kadang-kadang surya, kadang-kadang matahari? Bahasa Indonesia memang begitu, gue bilang gitu. Sebab apa? Kita terlibat, ada asosiasi energi surya Indonesia ya, yang mulai mengkonversi listrik pada energi surya. Menurut gue, salah satu hal yang daripada kita nyetopin mobil, ayo ganti energi surya. Kenapa? Bahwa Indonesia itu energi mataharinya banyak, itu semua orang kodok juga tahu gitu ya. Kodok juga tahu gitu ya. Jadi kenapa kita nggak kepikir gitu. Kalau orang Eropa mau pakai tenaga surya, misalnya orang Norwegia, gue mau pakai tenaga surya ala dalu, kalau winter 24 jam gelap gimana caranya? Kalau summer kan gue 24 jam terang. Ya tapi kan lu perlu listrik juga. Ya udah gue pakai baterai, gue simpen. Kalau orang Indonesia mah nggak usah. Dari sejak zaman kita punya kerupuk, kita udah tahu bahwa ada energi yang pakai tenaga surya mengeringkan kerupuk itu paling bagus. Kenapa di Indonesia dryer baju nggak laku? Karena energi surya cukup untuk mengeringkan baju. Jadi jarang orang punya dryer ya kan. Yang orang Eropa rata-rata harus beli dryer. Kenapa harus beli dryer? Ya kalau winter gimana? Kalau kita mah artinya kita sudah punya budaya menggunakan energi surya untuk mengawetkan makanan, bikin dendeng, bikin segala macam dijemur ya kan. Orang Bali bikin uritan dijemur juga. Kita sangat punya teknologi untuk menggunakan kebiasaan, punya budaya. Iya, punya budaya untuk tenaga surya. Dan kalau orang-orang bilang tenaga surya kayaknya nggak keren, mendingan nuklir gini. Ntar dulu loh. Ada kalau orang astronomi nih, ini dari jauh dikit, tapi misalnya dia nemu planet baru gitu ya. Terus dia mau menilai ke planet baru itu kebudayaannya secanggih apa. Dinilainya dari mana coba teman-teman? Berapa persen dia bisa memanfaatkan energi mataharinya dia?
Kalau yang disebut Dyson Sphere, coba di Google deh. Jadi planet itu dikelilingi oleh panel surya. Jadi energi matahari itu bisa absorb 100% dan dia pakai. Itu adalah peradaban yang paling canggih. Berapa energi surya yang sekarang ini kita pakai di dunia planet yang namanya bumi ini? Correct me if I'm wrong, setahu saya sih di bawah 5%. Padahal mataharinya tuh ada gitu loh. Majapahit juga udah surya gitu ya. Jadi Indonesia ini harusnya jadi pelopor tenaga surya. Karena tenaga surya di sini banyak. Dan udah dipakai selama ribuan tahun gitu loh. Iya, gue pernah ke PLTS Terapung di Cirata. Jadi itu di Cirata itu sebagian dari bendungan, air di bendungan itu dipasang tenaga panel surya. Itu gede juga efeknya dan katanya akan direplikasi. Kemarin gue juga dengar di beberapa negara Afrika juga mulai melakukan hal yang sama gitu di danaunya. Terus tempat-tempat parkir di Jakarta ini udah mulai banyak juga tempat-tempat parkir yang atapnya dikasih solar panel. Ada asosiasi pengusaha surya. Lu tadi nanya kalau industri gimana? Industri itu udah mulai konversi, Van. Karena pemerintah pusat itu sudah mengeluarkan kebijakan yang cukup bagus, di mana pabrik-pabrik itu didorong untuk mengkonversi tenaga surya di atapnya. Ya, tapi ya PLTS atap gitu ya. Iya, PLTS atap gitu ya. Bahkan ada teman gua yang waktu COVID itu dia sempat bikin panel surya sendiri. Karena waktu COVID kan ya orang kan takut ya apa yang terjadi kalau ini. Akhirnya dia, ya gua iseng-iseng lah gitu ya, dia bikin panel surya sendiri, dipasang di rumahnya. Jadi dia mau independen. Masalahnya dia disamperin polisi. Kenapa? Karena di Indonesia dilarang menggunakan surya, harus beli listrik dari PLN. Ya karena itulah. Ada undang-undangnya bagaimana gue nggak ngerti lah. Yang jelas akhirnya panel surya ini dimatiin karena polisi bilang nggak boleh. Lu harus beli listrik dari PLN gitu ya. Nah itu yang harus diluruskan. Gue nggak tahu waktu itu oknum apa gimana. Udah oke sih. Tapi gini Van. Untuk industri terutama. No. Untuk industri ini di lapangan ya. Kalau gue tanya di lapangan, aplikasi panel surya di atap pabrik untuk mengurangi beban PLN, penghambat utamanya adalah PLN-nya. Iya. Ya, karena PLN kan ditarget penjualan. Ya, jadi setiap provinsi beda-beda. Kalau provinsi tersebut atau PLN daerah tersebut dia suplai energinya kurang, maka dia bisa pasang panel surya. Tapi kalau suplai energinya cukup atau kelebihan, maka agak sulit tuh proses untuk memasang panel suryanya juga, karena perlu berhubungan dengan PLN gitu loh. Sama itu juga kalau dulu kan supaya investmentnya lebih bagus itu bisa istilahnya tuh jual ke PLN. Itu juga skema yang dari pemerintah pusat sudah bagus, tapi pada saat pelaksanaan di lapangan itu tersendat gitu loh, karena berhubungan dengan profitability perusahaan penyedia listriknya, yaitu PLN gitu ya. Nah itu kalau menurut gue sih ya mungkin teman-teman bisa perbaiki hal itu, tapi kenyataannya di lapangan hal itu terjadi. Dan kalau teman-teman pasang panel surya sendiri di rumah, coba aja itu apakah masih disamperin apa enggak? Menurut gue sih masih disamperin. Ada undang-undang yang berhubungan dengan itu gitu ya. Dan kalau sebagian sih kalau dari beberapa teman yang udah pasang gitu ya, mereka sih relatif sekarang aman lah ya, lebih banyak dukungan sekarang untuk memakai itu. Cuman memang justru malah tidak semudah mungkin. Jadi gini isunya, 5-10 tahun yang lalu panel surya itu mahal banget. Iya. Kalau kita masang sendiri itu dibiarin biasanya. Sekarang itu lebih murah. Tapi kemudian ya itu skema ekspor impor listrik dari panel surya ke grid PLN dan lain-lain, itunya yang kemarin sempat jadi isu lagi gitu. Katanya sih sekarang udah diberesin regulasinya. Tapi yang jelas sih sekarang panel surya itu jauh lebih murah dan lebih mudah dipasang. Iya, jauh lebih murah, lebih mudah dipasang, terus juga mungkin udah nggak terlalu dalam tanda kutip diuber-uber lah sama regulasi gitu. Kalau lo pasang panel surya sendiri, apalagi off grid gitu ya, yang lu nggak nyambung ke PLN dan lain-lain, itu kan ya privacy lu lah, lu punya gitu. Not really fun. But that happens. Beberapa teman gue melakukan itu dan mereka very proud of it dan mereka bilang aman gitu sekarang. Mungkin kalau gede banget baru didatengin. Ya, makanya gua kalau di rumah
Kalau di rumah itu biasanya nggak terlalu masalah. Iya. Nah kalau yang jadi isu mungkin yang kemudian ada isu ekspor impor itu. Iya. Ada mekanismenya tuh dari pusat udah bagus, tapi implementasi ke bawah ini masih jadi PR gitu loh. Iya. Supaya kalau menurut gua Indonesia harus jadi leading teknologi di energi surya. Nah, yang jadi isu adalah si panel surya itu di Indonesia sampai sekarang pabriknya perakitan. Betul. Belum produksi. Jadi Betul. harga meskipun dengan begitu saja sebenarnya harga sudah lumayan sekarang. Lu mau pasang panel surya yang ukuran berapa harganya masih udah masuk lah. Betul. Yang mahal sekarang masih baterainya kan Iya. kalau lu mau pakai baterai. Jadi menurut gue sih memang sudah adalah arah ke pengembangan panel surya itu, pemanfaatan panel surya yang lu bilang tadi itu. Dan itu yaitu motornya gini, kalau gue ngeliatnya gini harus produksinya harus gede gitu. Jadi kalau lu pasang di rumah, nilai investasi, pemakaian, ekspor impor ke PLN dan lain-lain itu bisa nggak masuk itu hitungan ekonominya, nggak visible lu pasang sendiri di rumah. Karena kekecilan tingkat investasi lu jadi gede. Ya economic of scale lah biasa. Kalau lu punya mesin, makanya kan lu nggak punya mesin roasting kopi sendiri kan di rumah karena kalau lu pakai itu kan lu bayarnya gede, ininya gede, tapi makainya dikit. Yang masang tuh harus yang gede, makanya kayak pabrik atau kawasan gitu yang masang, baru tuh skala ekonominya masuk. Jadi investasinya masuk, pemakaian listriknya masuk. Jadi ya di satu sisi memang dia jadi demokratisasi energi ya, artinya semua orang boleh pasang. Semua orang boleh pasang dan mengenerate energi mereka sendiri gitu tapi kan. Tapi pada akhirnya kan ada hambatan visibility ekonomi yang itu adalah nanti masuknya ke economic of scale. Makanya mungkin nggak tahu dengan kalau harganya nanti makin turun mungkin nggak harus tiap rumah atau nggak harus terlalu gede juga. Bisa misalnya seklaster gitu. Atau sebetulnya PLN ya secara umum itu bisa artinya gini loh, PLN itu bisa mengkasih skema yang lebih bagus sih. Misalnya gini, industri punya economic of scale. Silakan industri pasang, listriknya jual ke PLN, PLN supply untuk household yang tidak punya economic of scale, misalnya gitu. Rencana awalnya kan gitu, dan itu berjalan beberapa tahun yang lalu, terus regulasinya dirubah. Iya, jadi nah, sekarang dirubah lagi sih. Gini, karena gue datang ke meetingnya Asosiasi Tenaga Surya itu ya. Thanks to Pak Jimmy. Halo Pak Jimmy. Pak Jimmy ini salah satu pengusaha yang buka startup untuk energi surya. Jadi menarik lah, bisnis modelnya udah mulai banyak energi surya ini ya. Gue bilang kita perlu ada demokratisasi energi listrik katanya gitu. Kenapa? Supaya setiap orang bisa menggenerate energi listrik sendiri. Kalau PLN mau beli ya silakan. Fair price-nya kan bisa dihitung, investasinya ada, harganya per kWh juga bisa ya kan, gitu. Tapi kan menurut gua gitu. Terus menurut undang-undang gimana? Undang-undang kan bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya adalah milik negara. Tapi kan di atasnya enggak. Surya kan di atas. Jangan lu ambil juga dong gitu. Kalau batu bara iyalah ya. Iya benar juga ya Pak. Iya. Batu bara kan bumi, air, dan kekayaan alam yang di dalam ya kan. Ikan mau milik negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oke, silakan. Tapi kan yang di atas enggak. Jadi harusnya tenaga angin, tenaga surya gitu ya. Kalau angin rada susah karena di sini menurut gua orang main layangan aja cuma setahun sekali. Kalau di Eropa kan anginnya memang kenceng gitu ya. Tapi kalau tenaga surya itu menurut gua jadi potensi untuk Indonesia tuh. Ya makanya dengan skema-skema bisnis terus regulasi yang lebih baik gitu ya. Oh ya, satu lagi Van. Iya, kalau lu ngomongin Cirata, Indonesia itu udah mataharinya banyak, airnya banyak. Iya, jadi kalau bisa pasang kayak di danau-danau kita pasangin panel surya, kan permukaan air kita kan banyak. Jadi malah lebih banyak lagi energi yang bisa dihasilkan. Ya masalahnya sekarang kalau kita ngomongin Cirata aja gitu ya. Jadi kan dia menyuplai Jawa, Bali, Madura itu. Listrik untuk Jawa, Bali, Madura yang kemudian ada juga yang diekspor ke Sumatera. Jadi dialirin ke Sumatera. Itu air itu sampai sekarang termasuk surya juga itu belum bisa jadi istilahnya tuh base load, jadi belum bisa jadi penyuplai utama listrik harian, itu dia belum bisa. Dia sifatnya masih penambah peak load, jadi kalau bukan base ya? Bukan, jadi dia untuk peaknya kayak misalnya jam 7 malam semua orang pulang ke rumah, nyalain TV, nyalain AC, itu kan bebannya naik tuh, kebutuhan listriknya naik. Nah baru kemudian diisi oleh yang dari air dan dari
surya yang disimpan di baterai itu. Tapi kalau yang sehari-harinya, yang kebutuhan dasarnya itu tetap sampai sekarang belum bisa dipenuhin sama air, sama geothermal, sama yang lain-lain itu surya itu belum bisa. Jadi kita masih itu juga sebenarnya kenapa ke PLTU gitu. Nah, memang ada beberapa proyek sih yang gue lihat untuk nambahin air, terutama air sih. Tadi kan lu bilang air. Air itu PLTA itu kan teknologi udah mature banget, udah dari zaman Belanda gitu kan. Betul. Udah dari tahun 30-an orang udah bikin listrik dari air tuh. Itu sekarang lagi dibangun beberapa dan kayaknya sih kalau itu jadi di Kalimantan juga ada, di Sulawesi juga ada bendungan untuk bikin supply listrik baru dari air. Kalau itu dapet sih kayaknya beban dasarnya itu, tapi kebutuhan dasarnya bisa kepenuhin. Adakah target pemerintah untuk mengurangi suplai batu bara di list penghasilan listrik? Ada. Artinya untuk mengurangi. Ada. Jadi minimum kita nggak akan tergantung batu bara sampai tahun sekian ya, gitu. Itu ada. Okay, itu ada. Oh, ada ya. Sayangnya kemarin ada direvisi, jadi dimundurin. Ada aja gue baru tahu, apalagi mundur. ada. Tapi paling nggak kita bisa bilang perspektifnya atau horizonnya sekarang 2030 lah. Sebagai rakyat ya kita harus mengendalikan kan. Menurut gue itu pertanyaan berikutnya kan. Terus kita kan nggak bisa bikin, ya gampangnya lah. Kita memasang panel surya aja juga udah mahal gitu. Terus bilang masih ada faktor regulasi, masih ada. Temen gue yang pasang tuh memang iseng sih. Makanya. Apalagi kan kita nggak bisa bikin bendungan gitu ya, kita nggak bisa, paling pol-polan kita bisa beli mobil listrik gitu. Iya. Terus kita nih si rakyat jelata ini bisa ngapain? Itu yang mesti kita lihat sama-sama gitu. Apa sih alternatifnya yang bisa kita lakukan? Iya. Karena tadi kaitannya gini teman-teman, garisnya. Ini cuaca nggak karu-karuan karena climate change, perubahan iklim. Perubahan iklim karena emisi. Emisi datang dari sumber energi. Sumber energinya yang mesti kita ganti. Betul Pak, usul gua adalah itu kesadaran lingkungan harus masuk ke kurikulum kita. Sebab ada sesuatu yang berbahaya di cara kita ngajar anak-anak kita. Terus waktu teman gua orang Eropa kesini dia bilang, kalian tuh selalu di mana-mana TV nyala padahal nggak ada yang nonton ya. Iya, Indonesia itu kan suka dinyalain biar nggak sepi. Alasannya. Padahal orang Indonesia itu kan suka pisan ngobrol.